Selamat pagi, perkenalkan nama saya Safriwara dari Prodi Ilmu Pemerintah kelas 1A3. Saya akan memaparkan jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang ruang lingkup sosiologi pemerintahan berikut. 1. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah yang berarti meyakini bahwa suatu tersebut dianggap salah atau benar atas dasar bukti, sugesti, otoritas, dan pengalaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga masyarakat sangat berpegang teguh terhadap pemerintah. Yang ke B, partisipasi masyarakat dan pemerintah yang partisipatif, yang merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan yang baik untuk pernyataan maupun bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, materi, waktu, keahlian, modal, dan ikut serta memanfaatkan, menikmati hasil pembangunan tersebut. Yang ke C, pemberdayaan masyarakat, yang berarti sebagai memberi kekuasaan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain dan upaya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya diri dalam mengelola kewenangan kekuasaan sesuai batasan kapasitas, stabilitas, dan kreativitas yang ada. Yang ke D, pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan yang bertanggung jawab memiliki konsep dari sistem pemerintahan yang mewujudkan prinsip akuntabilitas parlemen dari sistem demokrasi parlementer. Yang ke E, pelayanan pemerintahan, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik pada prinsipnya yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pusat, daerah, dan di lingkungan badan pemilik negara atau badan usaha tersebut. F. Kekuasaan legitimasi dan wewenang pemerintahan. Kekuasaan legitimasi tersebut merupakan kekuasaan yang memerintah suatu negara, daerah, ataupun desa. G. Kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan merupakan strategi pemimpin dalam memberikan fasilitas pada bawahan atau masyarakatnya untuk melancarkan pekerjaan karena bawahan atau masyarakat tersebut terikat oleh suatu pemerintah. H. Kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dapat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 5 dimensi komunikasi pemerintahan. 5 dimensi komunikasi pemerintahan yang dimaksud adalah Presiden, DPD, DPR, KPK, dan Wakil Presiden. Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 2. DPD merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan masing-masing yang dipilih melalui pemilu. 3. Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap pemersatuan anti korupsi di Indonesia. 5. Wakil Presiden merupakan jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah dari presiden. Biasanya wakil presiden mengambil alih apabila presiden mendapat halangan. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan layanan publik dengan layanan sipil, sertakan contohnya. Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang-barang publik ataupun jasa, baik pada prinsip menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pusat. Contohnya pasar,
pengadilan, pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan jasa, pendidikan, dan lalu lintas. Yang kedua, layanan sipil. Layanan sipil merupakan birokrasi atau sekretariat pada karyawan mahkota yang mendukung pemerintahan. Contohnya, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Nomor 4, sebut dan jelaskan faktor penyebab rendahnya layanan sipil dan pelayanan publik, serta bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan sipil dan publik. Rendahnya pelayanan publik pada pemerintahan salah satunya pada komponen-komponen pembentuknya, kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi. Dari sisa terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi kompleks. Berarti struktur organisasi tersebut merupakan tingkat pembagian kerja dan tingkat jabatan. Komponen formalitas berkaitan dengan standar operasi prosedur atau SOP. Terakhir, sentralisasi berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan. Sekian jawaban dari saya. Selamat pagi dan terima kasih.